Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini kita obrolin tips FPL Game Week 7. Gue akan membahas soal tim yang paling berpotensi menciptakan banyak gol dan clean sheet terbanyak. Lalu prediksi poin untuk 6 game week ke depan, ada 10 kiper, 10 back, 10 gelandang, dan 10 striker. Lalu ada tim terbaik versi wildcard dan free hit versi AI, serta keputusan terpenting setiap game week ya, yakni kapten terbaik buat game week 7. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, kita mulai membahas jelang double game week perdana di FPL musim ini dengan ngobrolin tim dengan penyerangan terbaik dalam 4 game week terakhir nih guys berdasarkan ekspektasi gol XG. Nomor 1 ada Manchester City dengan XG 10,82, diikuti Liverpool, Newcastle United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Brighton, West Ham, Everton, Manchester United, Brentford, Luton Town, Bournemouth, dan Crystal Palace guys. XG yang tertinggi juga City dengan 7,91, total gol juga yang paling banyak City 12. Minus per chance, menariknya yang terbaik adalah Tottenham guys dengan menciptakan satu peluang tiap 5,1 menit guys. Big chances yang terbanyak Manchester City dengan 18 dan total tembakan yang paling banyak Tottenham dengan 79. Kurang lebih bisa menggambarkan kesangaran Erling Haaland CS dan Son Heung-min dan kawan-kawan ya guys data hari ini. Dan lanjut kita ke tim dengan pertahanan terbaik dalam 4 game terakhir berdasarkan XGC, expected goal conceded, atau ekspektasi kebobolan gol, di mana Chelsea terkuat guys rupanya nih dengan 3,30, diikuti oleh Arsenal, Newcastle City, Everton, Liverpool, Tottenham, Luton, Villa, Palace, Brentford, United, Brighton, Burnley, dan Fulham guys. Base per SGC yang terbaik adalah Arsenal, di mana dia diperkirakan hanya kebobolan 1 gol tiap 120,8 menit. Total kemasukan Chelsea yang paling sedikit guys 2, dan tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh Arsenal, Man City dengan sama-sama 11 guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tim yang berpotensi menciptakan gol terbanyak dari game week 7 sampai game week 12. Nomor 1 adalah Manchester City guys dengan 12,2. Di mana City bakal ketemu Wolves, Arsenal, Brighton, United, Bournemouth, dan Chelsea 6 game week ke depan. Diikuti Liverpool 12,1 gol, Arsenal 10,3 gol, dan Newcastle 10,2 gol, serta Brighton 9,7 gol di posisi top 5 guys. Ini berarti aset-aset mereka, lini depan dan juga gelandang-gelandangnya bisa kita incar guys. Lanjut ke tim yang paling berpotensi meraih clean sheet terbanyak guys dari game week 7 sampai 12. City juga nomor 1 guys dengan potensi clean sheet 2,6. Diikuti Villa 2,3, Newcastle 2,2, serta Liverpool, Arsenal 2. Nah, tim-tim ini yang bisa kita incar guys lini belakangnya. Newcastle kemarin lini belakangnya apalagi panen ya, hanya share doang yang poinnya 6, sisanya Trippier 18, Botman 12, Burn 12. Panen poin banget tuh guys. Oke, kita lanjut ke kiper terbaik 4 game terakhir berdasarkan minutes per FPL point. Sanchez nomor 1 rupanya guys, dia bisa mendapatkan 1 poin FPL tiap 16,4 menit, diikuti oleh Leno, Raya, Jose Alisson, Pop, Neto, Vicario, Areola, Ederson. Total bonus poin Leno nomor 1 ya guys, apalagi Leno 2 game terakhir clean sheet, wah salut. Selamat buat teman-teman yang pakai Leno nih kipernya, apakah salah satunya guys. Total penyelamatan yang terbanyak Areola 23 guys, super banget. Untuk clean sheet yang terbanyak Sanchez, Leno, serta Pop 2 kali. Kita lanjut ke back guys, 4 game terakhir yang terbaik berdasarkan NPXGI, non penalty expected goal involvement. Cash nomor 1 guys dengan 2,17, diikuti Chilwell, Trippier, Rim, Ayer, Robertson, White, Tarkowski, Colwill, serta Pinnock. XG yang tertinggi Cash ya guys, lalu XE yang tertinggi Trippier yang baru saja menciptakan 3 assist menghadapi Sheffield saat Newcastle menciptakan sejarah menang 8-0 ya guys. Total gol yang terbanyak Cash dengan 2, total assist terbanyak Trippier 3, clean sheet terbanyak Trippier, Rem, dan Colwill sama-sama 2 guys. Kita lanjut ke gelandang nih guys. 4 game terakhir NPXG tertinggi adalah Mo Salah guys dengan 3,39. Gokil banget ya, 6 game terakhir Mo Salah selalu memberikan attacking return baik itu gol ataupun assist. Congrats juga buat teman-teman yang pakai Mo Salah apalagi dari game 1.
Nomor 2 ada Rashford, diikuti Saka, Maddison, Sterling, Son, Bowen, Gordon, Eze, dan JWP alias James Ward-Prowse. XG yang tertinggi Bukayo Saka, kemarin menciptakan 1 gol 1 assist ya guys versus Spurs. Lalu XG yang tertinggi Mo Salah, total gol yang terbanyak Son, ngeborong 2 gol lagi ke gawang Arsenal guys, dan assist terbanyak Mo Salah dengan 3. Kita lanjut ke penyerang 4 game terakhir. Yang terbaik NPXGI-nya Erling Haaland guys 5,46, diikuti Nunes, Jackson, Alvarez, Watkins, Wilson, Ferguson, Awoniyi, Solanke, Jesus. Untuk Jackson, Doi udah mengoleksi 5 kartu kuning ya guys, jadi game 7 dia sudah dipastikan tidak akan bermain. Saatnya mencari penggantinya, nanti kita obrolin guys siapa penyerang-penyerang dengan potensi poin tertinggi untuk 6 game ke depan. XG yang tertinggi Haaland dengan 6,89 guys, XE yang tertinggi rekan setimnya Alvarez 0,65, yang sayang sekali kemarin Alvarez meski top transfer ya guys 1,3 jutaan, tetapi dia harus diganti lebih awal karena Rodri kartu merah. Gitu. Total gol yang terbanyak Haaland 6, total assist yang terbanyak Alvarez serta Awoniyi dengan 2. Kita lanjut nih guys. Nah, ini dia prediksi poin untuk 6 game ke depan di posisi kiper. Game 7 sampai 12 yang tertinggi adalah Ederson 25,8 guys, diikuti oleh Martinez, Pope, Trafford, Kaminsky, Alisson, Johnston, Areola, Flecken, Sanchez. Nah, dari sini lo bisa melihat bahwa Trafford sama Kaminsky poinnya tinggi ya di game 7 karena mereka double game week. Trafford kiper Burnley, Kaminsky kiper Luton. Nanti juga ke depannya di posisi back, gelandang dan striker dan dari Burnley dan juga Luton akan mendapatkan poin yang lebih tinggi karena main 2 kali guys. Nah, dari kiper 10 kiper ini siapa yang paling lo percaya nih guys untuk 6 game ke depan paling mendapatkan poin tertinggi guys? Kita lanjut ke back guys. Prediksi poinnya 6 game ke depan dari game 7 sampai 12 yang tertinggi Kieran Trippier guys dengan 27,4. Pas 3 assist kemarin Trippier itu bener-bener gokil ya set piece, dia ngasih umpan matang dari corner, lalu dari free kick dan juga dari open play. Jadi asisnya sempurna banget sih untuk seorang bek kanan yang bantu overlap dan juga eksekusi semua bola mati. Diikuti oleh Robertson, TAA, Cash, Shearer, Van Dijk, Diaz, Dean, Botman dan Guardiola. Nah, di sini TAA udah masuk di posisi 3 ya guys, meskipun game 7 sampai game 8 prediksi poinnya masih kecil karena dia masih kemungkinan kalaupun turun hanya dari bangku cadangan, tapi game 9 sampai game 12 dia udah lebih gacor daripada Robertson. Jadi bagi yang mau ngambil TAA mesti dipantau dulu nih pelan-pelan, game 9 dia baru benar-benar siap. Kita lanjut ke gelandang nih guys. Prediksi poin 6 game ke depan dari game 7 sampai 12 Mo Salah nomor 1 guys dengan 41,1, diikuti Son, Fernandes, Maddison, Saka, Rashford, Diaby, Odegaard, Eze, Mbeumo. Selamat dulu nih guys buat teman-teman yang dengan sabar mempertahankan Bruno Fernandes. Kemarin akhirnya menghadapi Burnley menciptakan gol yang indah setelah menerima umpan dari Evans ya guys. Fernandes sama Rashford bersama MU sebetulnya akan menjalani game-game yang terbilang empuk. Jadi bagi yang punya bersabar dulu menurut gue sih untuk tahan dan pertahan, dan juga bisa dipertahankan banget karena lawan-lawan yang terbilang enteng, apalagi 2 game ke depan juga main di home ya guys, lawan Crystal Palace dan siapa satu lagi ya. Nah, terus Son Heung-min nih juga akan memasuki game week empuk guys, sebenarnya paling empuk di game week 8 sih. Tapi game week 7 menghadapi Liverpool itu juga bisa menjadi sasaran yang empuk karena Liverpool terus-terusan kebobolan ya guys. Gitu. Oke, lo pribadi mempertimbangkan ngambil siapa nih guys? Kita lanjut ke posisi striker guys, 6 game ke depan dari game 7 sampai 12 yang punya prediksi poin tertinggi adalah Haaland guys 51,5. Berada jauh di atas posisi 2 Oli Watkins, diikuti oleh Wissa, Alvarez, Morris, Jesus, Awoniyi, Jackson, Solanke, Wilson. Nah, di sini ada nama Morris guys, striker Luton Town. Lo pribadi apakah mempertimbangkan Morris guys untuk diambil pada game 7 ini memaksimalkan DGW? Kalau gue sih bukan hanya tergiur guys, tetapi gue udah melakukan transfer guys untuk mengambil Morris. Nanti detailnya akan kita obrolin guys di belakang. Watkins juga akan mulai memasuki game week empuk nih bersama Aston Villa. Jadi gue pribadi memasukkan Watkins dan Diaby serta Cash di watchlist untuk siap-siap menyambut game week renyah dari Aston Villa guys. Sekarang kita membandingkan nih guys Anthony Gordon dan Bruno Guimaraes yang kemarin tampil brilian bersama Newcastle. Kalau misalkan ngambil Callum Wilson dan Alexander Isak seperti yang udah lo tahu kan guys, itu potensi rotasinya sangat tinggi. Kemungkinan mereka hanya akan bermain rata-rata 60-70 menit.
karena faktor rotasi, dan belum lagi nanti ada tengah pekan Carabao Cup di mana kemungkinan di situ harusnya giliran Alexander Isak starter, dan nanti ketika menghadapi Burnley home itu gilirannya kalau Wilson lagi starter gitu. Nah, sekarang nih ada yang berpotensi untuk terus-terusan menjadi starter guys, yakni Anthony Gordon, karena kemarin ketika menghadapi Sheffield, winger kirinya Newcastle tuh sebetulnya Harvey Barnes, tetapi cedera, dan setelah pertandingan pelatih Newcastle Eddie Howe mengatakan bahwa Harvey Barnes ini kalau dilihat kondisinya tidak terlalu bagus, jadi ada kemungkinan dia mesti butuh waktu untuk istirahat gitu guys. Nah, Gordon sebagai winger kiri bisa nih aman mungkin untuk setidaknya game week 7 aja, atau mungkin beberapa minggu ke depan, itu yang perlu kita pantau. Nah, kemarin juga Bruno Guimaraes juga tampil brilian ya guys, dengan golnya dan assist juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat secara detail, secara XG, itu memang di sini tinggian Bruno dengan 1,1 berbanding 0,8 dari Gordon. Kalau dari XA yang tertinggi Gordon dengan 1,1, si Guimaraes yang 0,8. Kalau dari tembakan tepat sasaran, mereka sama-sama 3. Total tembakan Gordon lebih agresif sedikit, lebih banyak dengan 8 berbanding 6. Sentuhan di kotak penalti, Gordon juga yang lebih eksplosif dengan 14 kali berbanding 9 gitu guys. Lo pribadi pilih siapa nih? Kalau gue jujur lebih ke Anthony Gordon guys. Lanjut guys, ini juga perbandingan yang seru nih karena West Ham United ini juga memasuki game week yang renyah sekali guys untuk kita ambil aset-asetnya. Jarrod Bowen kemarin ngegolin lagi, dan juga James Ward-Prowse dari transfer in jelang game week 6 ini udah banyak banget yang ngambil. Sebenarnya siapa nih yang lebih patut kita pertimbangkan kalau cuma hanya ingin ngambil satu guys? Coba kita lihat ya. Kalau dia dari total gol, Bowen lebih produktif 2 kali lipat dengan 4, JWP 2, assist JWP 3 kali lipat lebih produktif ya guys dengan 3, Bowen baru 1. XG jauh di atas ya guys di Bowen ya, lebih dari 2 kali lipat dengan XG 2,9, sedangkan JWP 1,2. Nah, secara XA, JWP yang lebih tinggi 1,6 berbanding 1 dari Bowen, karena JWP seperti yang kita tahu dia mengeksekusi semua set piece West Ham ya guys, corner, terus juga free kick, jadi dia memiliki potensi besar untuk memberikan assist gitu. Terlihat juga nih kalau kita chances created, menciptakan peluangnya, JWP 8, Bowen 4. Tapi kalau untuk urusan menembak, Bowen yang lebih agresif dengan melepaskan 8 tembakan tepat sasaran dan JWP 4. Kalau diminta pilih satu, kalau gue Jarrod Bowen kalau ada budget. Kalau lo pilih Jarrod Bowen atau JWP nih guys. Nah, ini dia tim game week 7 terbaik wildcard versi artificial intelligence guys. Di sini kiper ada Pickford, 4 back Burke, Bell, Kabore, Trippier, gelandang ada 5, Salah, Son, Bruno, Maddison, Diaby, Kapten Haaland, cadangan ada Turner, Wisa, Schär, Archer. Ini adalah tim wildcard terbaik versi AI berdasarkan untuk 5 game week ke depan nih guys. Apa kalau sepakat guys, atau menurut lo ada yang perlu dirombak nih guys dari tim versi wildcard ini, dimana pada game week 7 dia akan mendapatkan 73,7 poin guys. Jadi dia memaksimalkan di sini ada 3 pemain yang akan bermain double game week gitu, dan semuanya adalah backnya Luton Town, ada Burke, Bell, serta Kabore guys. Lanjut guys, ini dia tim free hit terbaik untuk game week 7 berdasarkan AI lagi guys. Kiper ada Trafford, 3 back ada Burke, Bell, Trippier, 5 gelandang ada Salah, Son, Ramsey, Bruno, Brownhill, dan penyerang ada 2, Haaland kapten, serta Morris. Cadangan ada Pickford, Watkins, Schär, Aguerd. Nah, kalau di sini yang double game kita ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 guys. Dari Burnley ada kipernya Trafford, lalu ada Ramsey, gelandang, dan Brownhill, gelandang. Dari Luton ada 3 juga, Bell, Burke, back, sama striker Morris. Apakah sepakat guys untuk tim terbaik free hit versi AI di game 7 ini? Oke, ini dia keputusan terpenting setiap game ini guys. Siapa kapten terbaik guys? Menurut gue ada 4 kandidat, yakni Haaland, Mo Salah, Morris, dan Son guys. Kalau dia dari sentuhan di kotak penalti, Mo Salah yang terbanyak ya guys, 45, didekati oleh Son dan Haaland. Tembakan tepat sasaran, nyaris tidak ada yang mendekati Haaland dengan 15 ya guys. Menciptakan peluang, Mo Salah unggul sangat jauh dengan 14,
Son yang sedikit bisa mendekati dengan 11. Minutes per shot, Haaland yang terbaik ya guys dengan melepaskan satu tembakan tiap 17 menit. Lalu minutes per goal juga Haaland sangat menonjol dengan rata-rata menciptakan satu gol tiap 65,9 menit guys. Minutes per FPL point, Haaland juga sangat bagus dengan rata-rata mendapatkan 1 poin FPL tiap 10,3 menit. Untuk hal ini yang paling mendekati adalah Son Heung-min ya guys dengan 10,7. Total gol sejauh ini Haaland masih yang terbanyak guys dengan 8. Total assist yang terbanyak sejauh ini adalah Mo Salah 4. Nah, dari lo pribadi apakah setuju ada 4 kandidat kapten yang terbaik atau lo justru mempertimbangkan nama lain di luar 4 pemain hebat ini guys? Coba kita ngobrol di komen guys. Nah, ini dia yang akan menjadi lawan-lawan dari mereka. Haaland akan ketemu Wolves, Mo Salah akan ketemu Spurs, Morris akan ketemu Everton dan Burnley, Son akan ketemu Liverpool. Jadi Son dan Mo Salah akan bertemu nih guys. Nah, kalau dia dari XGC yang paling parah Wolves ya guys dengan 8,14. Means per XGC, Wolves juga yang paling parah dengan kemungkinan dia akan kebobolan 1 gol tiap 48,5 menit guys. Untuk tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh juga Wolves dengan 26. Yang bisa mendekati keparahan Wolves adalah Burnley guys dengan 25 kali menerima shots on target dari musuh. Untuk total kemasukannya di 4 game terakhir Burnley yang terbanyak dengan 10. Nah, ini kita bisa lihat bahwa lawan yang terburuk akan dihadapi oleh Haaland, Wolves, dan juga Morris, Burnley guys. Oke, jadi menurut lo siapa kapten terbaik buat game week 7 guys? Nah, ini dia tim gue di game week ke-6 guys. Total 79 poin, bersyukur bisa panah hijau, peringkat sekarang overall rank 407.000. Ini squad gue, kiper Flecken 2, back 3 Trippier, 18 poin, STP-nya 6, Botman 12, gelandang Sterling 2, Saka 13, Foden 11, Mbeumo 1. Penyerang 3, Alvarez 1, Jackson 1, Haaland 12. Di cadangan ada Turner 1, Odegaard 1, Chilwell 0, Bayer 1. Nah, akhirnya si beban masyarakat ini Nicholas Jackson mengusir dirinya sendiri dari tim guys karena dia udah mengoleksi 5 kartu merah, otomatis dengan mudah akan gue buang dan sudah gue buang tepatnya guys. Langsung aja kita cek tim gue di game week 7. Ya, ini dia formasi yang gue pakai nih guys, 3-4-3 lagi. Kiper Flecken, 3 back Trippier, Estupiñán, Botman, gelandang Sterling, Saka, Son, Mbeumo. Penyerang 3 Alvarez, Morris, kapten, Haaland, cadangan Turner, Foden, Chilwell, Bayer. Di sini gue udah melakukan 2 transfer guys. Odegaard gue ganti ke Son Heung-min, sama Nico Jackson gue ganti ke Carlton Morris. Dan Morris langsung gue jadikan kapten guys. Vice captain adalah Son. Jadi gue berharap Morris ini kembali bisa mendapatkan penalti-penaltinya atau dia bisa menciptakan assist untuk temannya. Tapi gue cukup optimistis Morris bisa nih mengalahkan poinnya Haaland guys. Tapi ya lo mesti siap juga ya kalau misalkan lo nggak kaptenin Haaland itu, risiko untuk panah merahnya untuk merosot jauh di overall rank itu bisa tinggi banget kalau kapten kita gagal dan Haalandnya ngamuk ya guys. Nah, di sini gue kemungkinan yang akan masih mengubah formasi adalah apakah mengintikan Alvarez, Mbeumo, atau lebih memilih untuk memasukkan Foden. Kalau Chilwell udah kehilangan tempat ya guys, sebenarnya gue pengen buang Chilwell nih, tapi masih bisa ditunda dulu nanti di game week selanjutnya gitu. Jadi sejauh ini inilah formasi gue guys. Sekarang kita cek klasemen Liga FPL YouTube Bang Tambunan. Posisi 10 besar dipimpin oleh PRSL, LMNGN, Nur Rahmat, Wahyudin Ramadan. Wah, congrats brother, poinnya sekarang 431, gokil. Diikuti oleh Abbas Trihandoko, SNA Shelby Nizar, Genowo I Imam Samsudin, Little Giant FC Sultan Adam Hanansyah, Rene Baybay FC, Arik Kandesu X Heri Meguri, Garuda Tanjung Erwin Syaputra Anwar 20 Syaiful Anwar, Real Madrid CF Rahma Kusuma, dan outside playmaker Rizky Fazlullah. Kemungkinan besar yang akan mendominasi posisi 5 besar di akhir musim untuk mendapatkan hadiah. Buat teman-teman yang belum join Liga FPL Bang Ian Tambunan berada 5 juta rupiah, bisa langsung klik bit.ly/Liga FPL Bang Ian Tambunan ya guys. Thank you banget ya guys udah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung sampaikan di kolom komentar guys. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat upload video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Dan buat yang pengen join Liga FPL Bang Ian Tambunan berhadiah 5 juta rupiah, bisa langsung klik bit.ly/Liga FPL Bang Ian Tambunan. Jangan lupa guys, deadline Sabtu 30 September pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gue doain pada double game week perdana musim ini lo pada panah hijau ya guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panah hijau guys, Tuhan memberkati.